Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi studi fikih yaitu bab munakahat dan mawaris. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Bab yang pertama, munakahat. 1. Definisi munakahat. 2. Pernikahan yang diharamkan. 3. Dasar pernikahan. 4. Hukum pernikahan. 5. Rukun dan syarat sah pernikahan. 6. Hak dan kewajiban suami istri. Bab yang kedua, mawaris. 1. Definisi mawaris. 2. Sebab mendapat warisan. 3. Sebab terhalangnya warisan. Dan yang keempat, syarat waris. Baik, di materi yang pertama ada fikih munakahat. Perkawinan atau munakahat dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya dalam pandangan Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Masalah perkawinan di samping juga masalah harta warisan dalam Al-Quran diterangkan bukan dalam secara bentuk garis-garis besarnya atau secara global, sebagaimana halnya terhadap berbagai perintah agama, melainkan diterangkan secara sangat terperinci. Definisi pernikahan. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah secara istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Allah. Selanjutnya, pernikahan yang diharamkan. Sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebab-sebab haram untuk selamanya. Sebab-sebab haram untuk selamanya ada hubungan darah atau hubungan nasab. Yang termasuk dalam hubungan darah adalah ibu, termasuk nenek terus ke atas dari pihak ibu dan pihak bapak. Anak-anak perempuan termasuk cucu perempuan terus ke bawah. Saudara perempuan baik kandung seayah atau seibu. Saudara perempuan dari bapak atau bibi baik sekandung seayah atau seibu. Saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Yang kedua, sebab hubungan mertua. Mertua perempuan termasuk mertua tiri, anak tiri, jika istri atau ibunya telah dicampuri, bekas menantu perempuan, bekas ibu tiri. Yang ketiga, sebab hubungan persusuan. Laki-laki dan perempuan sepersusuan tidak boleh menikah. Selanjutnya, sebab-sebab haram sementara. Yang pertama, pertalian nikah. Yang kedua, talak atau bain kubro. Yang ketiga, memadu dua orang bersaudara. Yang keempat, dipoligami lebih dari 4 orang. Dan yang kelima, perbedaan agama. Dasar pernikahan. Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Yang kedua, sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dia tidak melaksanakan pernikahan, tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat dalam kurung perzinaan. Yang ketiga, mubah. Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan tidak akan menelantarkan istrinya, dan apabila ia tidak menikah, tidak khawatir untuk melakukan zina. Yang keempat, makruh. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan zina apabila ia tidak menikah, tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Yang kelima, haram. Pernikahan diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan, serta tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Menikah hanya dengan tujuan untuk menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya. Rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, syigot. Syigot adalah lafal yang berupa ijab dan qabul. Yang kedua, zaujah.
zaujah adalah calon istri. Yang ketiga, 2 saksi. Yang keempat, zauj atau calon suami. Yang kelima, wali. Syarat sah pernikahan. Yang pertama, calon suami telah balik dan berakal. Yang kedua, calon istri yang halal dinikahi. Yang ketiga, lafaz ijab qabul harus bersifat selamanya. Yang keempat, 2 saksi. Yang kelima, identitas pelaku akad diungkapkan secara jelas. Yang keenam, wali harus memenuhi syarat, yaitu laki-laki, balik dan berakal sehat, Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali dan adil. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak bersama suami istri. 1. Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai ketentuan agama. 2. Terjadinya keharuman musyawarah. Yang ketiga, terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya. Yang keempat, terjadinya hubungan saling mewarisi suami istri. Yang kelima, membangun pergaulan yang harmonis sesuai dengan pesan Al-Quran. Kedua, hak istri menjadi kewajiban suami. 1. Hak berupa materi, yaitu mahar, dan suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, hak-hak non-materi. 1. Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan serta harga dirinya. Yang kedua, menyetubuhi istri. Ketiga, jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Yang ketiga, hak suami yang menjadi kewajiban istri. 1. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. 2. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh. Ketiga, suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara-cara yang baik. Keempat, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Bab selanjutnya yaitu fikih mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang sangat penting dan hanya terdapat di dalam agama Islam. Karena dengan ilmu mawaris, harta peninggalan seseorang dapat diberikan kepada yang berhak sekaligus dapat mencegah adanya perselisihan tentang harta peninggalan tersebut, sehingga harta pusaka bisa dibagi kepada yang berhak menerimanya dengan baik dan benar, tanpa ada yang merasa dirugikan karena semuanya berlandasan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Definisi mawaris. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mayasun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridotun yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Karena bahasa inti dari ilmu warisan adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasannya, bisa dikatakan bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Sebab seseorang mendapat warisan. 1. Sebab nasab atau hubungan keluarga. 2. Sebab pernikahan yang sah. 3. Sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. 4. Sebab kesamaan agama. Hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan. 1. Pembunuh. 2. Budak. 3. Orang murtad. 4. Perbedaan agama. Selanjutnya, syarat waris, yaitu yang pertama, meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukmi, dan tahriri. 2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Yang ketiga, mengetahui sebab menerima warisan, atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya, atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan.